野郎、学園ごと何もかも。 Halo semua, ketemu lagi sama gua Catur Waskita. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah model kit dengan desain yang unik. Masih diambil dari seri Gundam Dwight from Mercury, yaitu Gundam Elfrid Torn. Mari menggundam, let's go! Gundam Elfrid Torn sama seperti Gundam Elfrid dan juga Elfrid Ur. Gundam ini dibuat oleh Oxart Corporation dan Gundam ini diberikan kepada organisasi anti-spesian bernama Donovolt dengan dukungan dari Space Assembly League untuk tujuan menekan Benerit Group. Dan seperti Elfrid Ur, Elfrid Torn ini juga merupakan versi modifikasi berat dari Gundam Elfrid versi pre-production model. Dan dengan desain uniknya yang menampilkan lengan yang panjang dan kaki yang pendek, bertujuan untuk memungkinkan Elfrid Torn ini bertahan dalam situasi pertempuran paling intens dan memberikan unit ini pusat gravitasi yang sangat stabil ya. Unit ini dilengkapi dengan beam diffuse gun yang unggul dalam tembakan untuk area yang lebih luas dan digunakan sebagai peran cadangan dengan saudara kandungnya yaitu Gundam Elfrid Ur. Gundam ini dipiloti oleh Noria Dunok, sahabat baik dari Sophie Pulon, pilot dari Gundam Elfrid Ur. Berbeda dari sifatnya Sophie yang pecicilan dan agresif, Noria punya sifat yang lebih dingin, tenang, dan malah sering kelihatan datar kalau lagi ngomong ya. Dan sama seperti Sophie Pulon, Noria juga punya kebencian yang besar sama kaum spesian dan punya pikiran buat ngebunuh semua spesian yang dia temui. Sama psycho-nya sama Sophie ya. Itu dia tadi sedikit background story tentang Gundam Elfrid Torn dan pilotnya Noria Dunok. Dan sebelum kita lihat lebih dalam Gundamnya, kita lihat box artnya dulu ya. Ini dia box artnya bergambar Gundam Elfrid Torn dalam aksinya. Dan kita bisa lihat di sini warnanya agak-agak sedikit battle damage gitu ya. Ada kotor-kotor karena pertempuran gitu. Di belakangnya ada Gundam Elfrid Ur dan ada ledakan juga di belakang sini. Oh ya, sebenarnya box art kayak gini bisa jadi ide warna juga ya kalau kita mau bikin efek battle damage gitu. Kayak di sini ada warna putih dan coklat dengan tone warna yang berbeda. Udah cukup buat bikin Gundam ini jadi kelihatan lebih keren gitu. Di sudut-sudutnya ada logo-logo Bandai yang gua rasa nggak perlu dijelasin lagi ya. Dan di bawah kiri sini ada keterangan buatan Bandai Spirits tahun 2023 di Jepang. Lanjut ke bagian bawah ada beberapa pose Gundam Elfrid Torn ini. Dan di sini kita dapat sepasang telapak tangan kebuka kayak gini. Dan di pojok sini penampilan setelah dirakit tanpa detailing ya. Ini penampilan sampingnya High Grade ke-18 dari seri Gundam Dwight from Mercury. Dan ini bagian atasnya ada pose berdiri depan dan belakang. Ada sedikit cerita tentang Noria Dunok, sang pilot, dan juga sedikit cerita dari anime series Gundam Dwight from Mercury. Berikutnya ada keterangan ilustrasi oleh Chifuyu Yukishiro dan beberapa keterangan dan peringatan dari Bandai ya. Ini bagian sampingnya lagi, sama kayak yang tadi. Dan langsung aja kita lihat isi dalam boxnya ya. Kita dapat 2 bungkus plastik berisi beberapa runner dan marking sticker dan 1 buku manual perakitan ya. Covernya kayak gini, sama kayak di box art tapi minus background. Ada cerita sedikit tentang Gundam Elfrid Torn dan Noria Dunok dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang ya. Di dalamnya seperti biasa ada part list buat ngecek kelengkapan runner dan selanjutnya petunjuk perakitan seperti biasa. Di bagian belakang ada keterangan tentang aksesoris-aksesorisnya Gundam ini. Dan ada color guide juga buat kalian yang mau ngecat ulang. Dan ini adalah semua runnernya, total 6 runner termasuk beam saber effect parts, 1 lembar foil sticker, dan part terpisah untuk bagian dagu, mata, dan juga clear part hitam untuk shell unitnya ya. Proses perakitannya juga nggak terlalu susah ya, part-partnya juga gede-gede. Part kecilnya paling cuma clear part di bagian shell unit di kepala aja. Sama di bagian stiker di kepala juga kecil-kecil, tapi nggak usah khawatir karena bagian hijau di mata dan merah di dagu semua udah separasi part, jadi tanpa stiker pun sebenarnya udah bagus ya. Kalau gue pribadi sih stikernya gue pasang ya, jadi biar kelihatan lebih berkilau aja di bagian mata sama di bagian kamera depan di atas ya. Dan ada yang menarik juga di sini, stiker di bagian shell unit di dada itu mirip-mirip sama stikernya Gundam Elfrid Ur ya. Ada tekstur di bagian abu-abunya, jadi bisa di detailing biar kelihatan lebih keren ya. Kalau gue sih gue tekan-tekan pelan-pelan pakai tusuk sate yang ujungnya udah gue tumpulin ya. Atau pakai tusuk gigi juga bisa, asal nggak terlalu tajam aja. Karena kalau terlalu tajam juga takutnya malah ngerusak si stikernya ya. Ini dia penampilannya setelah dirakit tanpa aksesoris apapun dan tanpa pen lining juga. Dan ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah pen lining dengan persenjataan lengkap. Jadi lebih keren kalau menurut gue sih ya. Detail-detailnya jadi lebih kelihatan. Desainnya jadi kelihatan lebih kompleks ya. Jadi kelihatan lebih rumit daripada sebelum di pen lining.
Sayangnya Bandai nggak menyertakan marking stiker ya untuk high grade dari seri Deutsche Mercury ini. Jadi kita harus beli terpisah dekal-dekalnya biar kelihatan jadi lebih keren maksimal gitu ya. Kesan pertama gue setelah ngeliat hasil jadinya sih menurut gue keren ya, gue suka. Pas dulu pertama lihat animenya sih terus terang gue kurang suka ya, karena proporsi badannya yang kurang seimbang, kakinya pendek, tangannya panjang kayak ayam gitu. Tapi karena dia itu sepasang sama Alfred Ur, jadi nggak lengkap rasanya kalau punya Alfred Ur tanpa Alfred Thorn. Dan setelah dirakit, ternyata keren dan gue makin suka sama desainnya, walaupun bentuknya agak-agak kayak ayam gitu ya. Terutama di bagian paha, mirip banget sama paha ayam. Untuk aksesoris yang kita dapat dalam paket pembeliannya, pertama kita dapat beam diffuse gun, warna abu-abu gelap kayak gini. Desainnya keren banget, sangat-sangat modern. Dia punya battery pack kotak di bagian bawah. Di atasnya ada foil stiker warna hijau untuk bagian apa ini ya, scope-nya kali ya. Di bagian belakangnya juga keren ya, ada drum cylinder gitu. Bagian barrelnya juga keren. Dan kita bisa lihat di sini detailnya keren banget, apalagi setelah ditambahin pen lining hitam, detailnya jadi lebih kelihatan gitu ya. Di sisi satunya lagi ada handlebar yang bisa diputar kayak gini, jadi bisa diposein sambil dipegang pakai tangan kiri kayak gini ya. Dan karena tangannya yang panjang, jadi nggak ada kendala sama sekali ya buat bikin pose dua tangan megang senjata kayak gini. Berikutnya ada shield sekaligus tempat buat nyimpan beam saber handle. Desainnya sama banget sama shieldnya Gundam Alfred Ur, cuma beda warna aja ya. Dan nggak kayak Gundam Alfred Ur yang bisa masang shieldnya di Gatling gun-nya. Kalau di sini nggak bisa ya, jadi cuma bisa dipasang di tangan kanan atau kiri aja. Tapi sebenarnya di punggungnya Gundam ini ada lubang ya, jadi shieldnya ini bisa dipasang di punggung kalau lagi nggak dipakai. Dan ternyata penampilannya keren juga ya kalau shieldnya dipasang di punggung kayak gini. Gimana? Kalian udah mulai tertarik sama Gundam ayam ini? Tulis di kolom komentar ya. Lalu ada beam saber yang handle-nya terletak di bagian dalam shield ini. Tinggal dicabut aja dan dipasang beam saber effect part-nya kayak gini. Terus tinggal kita pasang aja ke tangan yang posisi menggenggam kayak gini. Atau bisa juga dipasang dari arah bawah kayak gini ya, keren juga sih. Selain itu dia juga punya beam saber yang terletak di bagian bawah pergelangan tangannya. Tinggal diputar aja ke arah depan kayak gini, terus dipasang beam saber effect part-nya kayak gini. Dan kalau itu belum cukup keren, kita bisa pinjam beam saber effect part-nya si Gundam Alfred Ur dan kita pasang sebagai double beam saber di tangannya kayak gini. Keren juga ya. Atau mungkin kita bisa pasang di bagian kaki, karena di bagian telapak kakinya ada lubang juga yang pas untuk beam saber effect part-nya ya, kayak gini. Jadi nggak membatasi kemungkinan ya, kalau kita bisa berkreasi lebih sama gunpla kita, kenapa enggak? Gunpla is freedom, man. Berikutnya kita dapat sepasang tangan kebuka kayak gini, lengkap dengan punggung tangannya. Bisa buat tambahan variasi pose-pose ya, dan detailnya juga bagus ini, keren sih. Terakhir dan yang paling keren, sama seperti miliknya Gundam Alfred Ur, cuma beda warna aja. Ini adalah phase array cannon untuk serangan jarak jauh, dan dia bisa dibuka jadi bentuk kayak gini ya, keren banget. Itu dia tadi semua persenjataannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah keren, yaitu artikulasi ya. Untuk artikulasi gue rasa nggak usah diragukan lagi ya, dia punya artikulasi yang udah bagus banget, layaknya gunpla Bandai buatan baru lainnya. Jadi kita mau pose-pose kayak apa juga bisa banget ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja satu persatu ya, tapi sebelumnya gue mau ngelepasin dulu semua persenjataannya supaya gampang gerak-gerakinnya. Dimulai dari bagian kepala, dia punya ball joint di bagian torso dan di leher atasnya, bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini, dan ke depan ke belakang juga, dan bisa diputar 360 derajat. Nunduknya bisa sampai bawah kayak gini, dan pose ngedongaknya juga cakep ya, bisa banget kalau mau diposein terbang. Lanjut ke bagian lengan, di bagian torso sini ada sendi yang bisa digerakkan ke atas sama ke depan belakang juga. Di bagian luarnya ada ball joint, bisa digerakkan kayak gini, sama bisa diputar 360 derajat juga. Shoulder armor bisa digerakkan ke atas, dan lengan juga bisa ditarik ke atas kayak gini. Biceps ada sendi putar, sikut bisa dilipat lebih dari 90 derajat, dan pergelangan tangan seperti biasa ada ball joint ya. Berikutnya ke bagian torso, bisa digerakkan ke depan belakang kayak gini, sama samping kanan kiri juga, dan bisa diputar juga 360 derajat. Untuk bagian waist, nggak ada front skirt dan juga nggak ada side skirt. Back skirt bisa digerakkan ke atas bawah kayak gini, dan thrusternya bisa digerakkan sedikit kayak gini ya.
Lanjut ke bagian kaki, bisa split sampai segini. Ke depannya bisa diangkat sampai sini. Belakangnya juga cukup jauh. Ada sendi putar di bagian paha, dan yang menarik di sini di bagian lutut ada double ball joint ya, di bagian bawah sama di atasnya kayak gini ya. Dan kita bisa lihat sedikit detail di bagian inner frame-nya kalau lututnya lagi dilipat kayak gini ya. Di pergelangan kaki ada ball joint, bisa digerakkan ke samping kanan kayak gini, sama ke depan ke belakang kayak gini juga ya. Penyangga kaki di bagian belakang bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini, tapi sayangnya di bagian bawahnya kosong ya, jadi kurang detail gitu. Untuk bagian belakang, thruster di punggung nggak bisa digerakin, dan dia nggak punya backpack ya, jadi cuma torso gitu aja. Oh ya, di bagian tangan samping ada lubang buat kita pasang shieldnya, dan di sisi dalamnya juga ada ya, sama dengan tangan yang di sebelahnya lagi. Dan di bawah sini ada tempat buat kita pasang stand base ya. Untuk phased array cannonnya sama seperti yang dipakai oleh Gundam Left Or, cuma beda warna aja ya. Dan konektor di bagian punggungnya juga beda. Kalau di Left Or lebih panjang, sedangkan di Left Return lebih pendek ya. Dan untuk artikulasinya, dia bisa ditutup kayak gini ya, untuk mode permit score non-aktif. Dan semua warna merah di sini itu stiker ya. Cuma yang bagian-bagian kecil ini aja yang gua pen lining pakai warna merah biar warnanya matching aja. Kalau yang lainnya semuanya stiker, termasuk yang panjang di dalam sini, dan di belakang sini juga sama stiker juga. Untuk artikulasinya, konektor bagian luar bisa diputar kayak gini, bisa digerakin ke kanan kiri juga. Konektor di bagian bawah juga sama, bisa digerakin ke kanan kiri juga dan bisa diputar juga. Dan ada sedikit tips ya buat kalian yang ngerakit Left Return ini, karena nggak ada tempat buat nyimpan senjatanya kalau lagi nggak dipakai. Jadi kita bisa pakai polycap sisa yang bentuknya kayak gini, dan tinggal dipasang aja di lubang yang ada di punggungnya kayak gini. Setelah itu kita bisa pasang beam diffuse gun-nya, tinggal colokin aja handle-nya ke polycaps yang tadi ya, kayak gini. Atau kalau kalian nggak punya polycap sisa, kalian masih bisa pasang senjatanya dengan cara putar handle-nya ke bagian atas dan colokin aja ke lubang yang ada di punggungnya kayak gini. Kurang proporsional sih emang kelihatannya ya, karena handle-nya terlalu panjang. Tapi kalau dilihat dari samping sih lumayan keren ya. Dan satu tips lagi, beam saber handle yang ada di balik shieldnya ini sebenarnya agak ganggu ya kalau dipasang di tangannya. Karena kalau kita terlalu nekan di bagian pegnya, bakal ada stress mark di pegnya kayak gini. Jadi gue saranin sih mending beam saber handle-nya dilepasin aja ya, biar bisa mepet sama tangannya kalau lagi dipasang. Dan lagi pula dia udah punya beam saber ya di balik pergelangan tangannya, jadi seharusnya sih udah nggak perlu beam saber handle lagi ya. Itu dia tadi tentang artikulasinya, dan untuk perbandingan ukurannya, ini dia kalau dijajarin dengan Gundam Aerial dan Gundam Left Or ya. Kelihatan lebih kecil sih Left Return ini ya, tapi tetap kelihatan garang dengan persenjataan yang besar ya. Oh ya, kalau kalian mau lihat review Gundam Aerial dan Left Or ini, udah tayang juga ya di YouTube channel gua. Atau mungkin kalian mau lihat review beberapa model kit dari seri Gundam Dwight from Mercury, silahkan lihat aja di YouTube channel gua ya. Dan untuk kesimpulannya, meskipun Gundam ini proporsi badannya aneh, tapi justru di situ letak keunikannya ya. Kalau menurut gua sih Gundam Left Return ini keren ya secara keseluruhan. Gue sih suka ya sama desainnya, dan menurut gue ini salah satu Gundam yang recommended ya dari seri Dwight from Mercury. Apalagi kalau kalian koleksi beberapa model kitnya, termasuk Gundam Left Or, nggak lengkap kalau belum punya Gundam ini ya. Proses perkitannya juga nggak terlalu susah, dan semua bagiannya kokoh ya, nggak ada yang longgar atau gampang lepas. Gue rasa segitu aja yang bisa dibahas dari Gundam Left Return ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Makasih juga buat yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya, buat ngebantu channel ini berkembang juga. Dan nyalain loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like juga ya kalau kalian suka sama video ini. Oh ya, kalian juga bisa follow sosial media gue ya. Semuanya udah gue tulis di deskripsi. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.